Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMK Islam Assalam Jambewangi. Jumpa lagi dengan pembelajaran bersama Bu Lilis. Kita akan belajar materi tentang usaha. Persiapkan diri kalian dengan baik. Time to study. Berikut ini adalah mind map atau peta pikiran. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama adalah tentang usaha. Yang kedua tentang energi. Kemudian hubungan antara usaha dan energi. Perhatikan baik-baik peristiwa berikut ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Polisi dan orang di sampingnya? Kira-kira Pak Polisi sama orang ini lagi ngapain ya? Mereka sedang mendorong mobil. Nah, kalau dengan ibu ini, apa yang dilakukan oleh ibu pada gambar di samping? Ibu ini sedang mendorong tembok. Apakah ada perbedaan dalam mendorong dengan yang dilakukan ibu di gambar di samping dengan Bapak Polisi yang tadi? Ada nggak ya bedanya? Iya, betul. Semua yang ditunjukkan pada gambar tersebut dinamakan dengan usaha. Tetapi ada sedikit perbedaan antara usaha dalam fisika dan berusaha dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu mendorong tembok sekuat tenaga, namun temboknya tetap diam tidak berpindah, maka dalam fisika usahamu dikatakan sia-sia. Kamu hanya sedang berusaha, tetapi tidak melakukan usaha. Pada gambar pertama tadi, Pak Polisi mendorong mobil dan mobilnya berpindah. Artinya, Pak Polisi melakukan usaha atau usahanya bernilai positif. Pada gambar kedua, si ibu mendorong tembok, tetapi temboknya tetap diam. Artinya, usahanya bernilai 0. Nah, kira-kira apa yang dinamakan dengan usaha? Silahkan disimak baik-baik. Usaha merupakan energi yang disalurkan melalui gaya tertentu sehingga berhasil menggerakkan atau memindahkan suatu benda. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Terdapat dua persyaratan khusus mengenai usaha dalam fisika ini. Yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah. Jadi, kalau gaya yang diberikan tidak menyebabkan benda berpindah, maka gaya tersebut bukan menghasilkan usaha. Yang kedua, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Artinya, gaya dengan perpindahannya memiliki arah yang segaris. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Ada seorang anak menarik sebuah peti dengan menggunakan tali. Ternyata tali itu membentuk sudut sekian derajat terhadap bidang datar. Maka kalau kita uraikan gayanya, gaya F terhadap bidang datar, kita menghasilkan gaya sebesar F cos theta. Perpindahannya dari posisi pertama hingga posisi terakhir
disimbolkan dengan S. Sehingga besarnya usaha yang dilakukan oleh anak tersebut adalah W sama dengan F cos theta dikali S. Atau W sama dengan F kali S dikali cos theta. Di sini W artinya adalah usaha dengan satuan joule. Kemudian F adalah gaya yang diberikan oleh seorang. Di sini gaya diberikan oleh seorang anak perempuan ini. Kemudian S artinya adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, yang dinamakan dengan theta ini adalah sudut antara gaya dengan bidang datar. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini, tali ini membentuk sudut sebesar theta terhadap bidang datar. Apabila gaya sudah paralel dengan perpindahan, artinya gaya yang diberikan sudah segaris dengan perpindahan, maka besarnya W bisa kita hitung pakai persamaan W sama dengan F kali S saja. Karena tidak ada sudut, berarti tinggal W sama dengan F dikali S. Nah, kemudian terdapat 3 jenis usaha dalam fisika. Yang pertama, ada usaha positif. Yang dinamakan dengan usaha positif ini jika arah gaya searah dengan perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan ini bernilai positif. Contoh, ketika kita mendorong mobil ke depan dan mobilnya memang juga bergerak ke depan, berarti kita sudah melakukan usaha yang nilainya positif. Yang kedua, jenis usaha yang kedua adalah usaha nol. Nah, usaha nol terjadi ketika benda yang diberikan gaya namun ternyata tidak menghasilkan perpindahan, atau jika bendanya berpindah namun gaya tidak paralel dengan perpindahan. Contoh, saat kita membawa buku dan berjalan beberapa langkah, arah gayanya kan vertikal. Kita membawa buku dari bawah ke atas ya, sedangkan perpindahannya itu horizontal. Berarti antara gaya dengan perpindahan ini tidak paralel atau tidak segaris, sehingga usahanya dikatakan nol atau tidak melakukan usaha. Dan jenis usaha yang terakhir dinamakan dengan usaha negatif. Usaha negatif ini terjadi jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan ini akan bernilai negatif. Contohnya, ketika kita menahan gerobak yang sedang bergerak menuruni bidang miring, berarti kamu sedang membawa gerobaknya mau turun pada bidang miring, terus kamu tahan, maka kita memberikan gaya ke atas, sedangkan bendanya bergerak ke bawah. Jadi di sini bukan kamu menarik gerobak ke atas pada bidang miring, tetapi kamu hanya menahan gerobak yang bergerak ke bawah. Ini dinamakan usaha negatif karena arah perpindahan benda berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Bendanya tadi bergerak ke bawah, sedangkan kamu memberikan gaya hambatan yang arahnya ke atas, maka dinamakan usaha negatif. Ini ilustrasinya. Usaha positif, kamu mendorong meja ke depan dan ternyata mejanya juga bergerak ke depan. Kalau di situ gambarnya diam ya, tetapi kita asumsikan seperti itu. Kemudian yang seperti ini namanya usaha nol. Artinya usaha di mana gaya tidak memberikan perpindahan kepada benda, atau gaya yang diberikan ini tidak paralel dengan perpindahannya. Mendorong temboknya diam, berarti usahanya nol. Kemudian ini, yang ketiga, ini adalah contoh usaha negatif. Jadi,
kita menarik gerobak ke atas, atau kita menahan gerobak ke atas, padahal gerobaknya bergerak ke bawah. Karena tidak searah, arahnya berlawanan, usahanya dinamakan dengan usaha negatif. Oke, paham ya bedanya usaha positif, usaha nol, dan usaha negatif. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada grafik usaha. Grafik yang dibentuk antara gaya F yang digambarkan pada arah vertikal pada sumbu Y dan juga perpindahan. Perpindahan yang digambarkan pada sumbu X atau sumbu mendatar. Ternyata grafiknya kalau kita gambarkan menunjukkan hubungan antara F dengan S, membentuk suatu bangun yang berupa persegi panjang. Nah, grafik di samping menunjukkan hubungan antara gaya dan perpindahan. Persamaan matematis dari usaha, yaitu perkalian antara F dan S, ini sebenarnya mewakili luas daerah yang diarsir. Jadi di sini kan antara F dengan S membentuk luasan daerah. Kalau diarsir, dia membentuk suatu bangun. Nah, bangun yang digambarkan pada grafik ini mewakili besarnya usaha. Karena gambarnya persegi, maka luasnya persegi kan panjang kali lebar. Panjangnya S, lebarnya F. Jadi persamaannya W sama dengan F kali S. Atau usaha ini mewakili luasnya grafik yang digambarkan antara F terhadap S. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini ada sebuah benda, bendanya berupa balok ya, memiliki massa 2 kg, ditarik dengan gaya sebesar 12 Newton. Nah, antara gaya dengan bidang datar, dia membentuk sudut sebesar 60 derajat, sehingga akhirnya benda berpindah sejauh 5 meter, searah dengan gaya. Kira-kira berapakah usaha yang dikerjakan pada benda tersebut? Penyelesaiannya, nah, kalau dalam plan pembelajaran IPA, untuk bisa mengerjakan soal dengan baik, dengan lancar, kita tuliskan dulu yang diketahui. Ada massa 2 kilo, terus kemudian ada theta. Theta itu mewakili sudut sebesar 60 derajat. Kemudian gaya yang diberikan pada benda adalah 12 Newton dan perpindahannya sebesar 5 meter. Nah, yang kedua, apa yang ditanyakan? Di sini yang ditanyakan adalah usaha. Besarnya W titik. Kemudian jawaban. Perhatikan dulu. Tadi ada grafik yang ditanyakan pada soal, bukan grafik ya. Pada soal, di situ kan gayanya membentuk sudut. Karena gaya membentuk sudut, maka kita menggunakan persamaan W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Tadi kita masukkan nilainya. F sebesar 12 dikali cos theta, theta-nya 60, berarti cos 60 derajat dikali S-nya adalah 5. 12, nilai cos theta ini setengah, 1/2 ya. Terus kemudian dikali 5. Nah, dari mana asalnya setengah? Cos theta berapa? Cos 30 berapa? Cos 60 berapa? Itu kita pelajari pada materi trigonometri di babnya matematika. Kemudian setelah kita kalikan, kita hasilkan W sama dengan 30 Joule. Jadi caranya seperti itu. Misalkan kalau ketemu soal yang lain, sudutnya ganti, nanti kalian bisa
hitung sendiri. Oh, nilainya cos 30 berapa, nilainya cos 37 berapa, nilainya cos 53 berapa, nilainya cos 60 berapa. Atau kita bisa ajarkan lagi, kita bahas lagi pada materi yang berbeda, pada pertemuan yang berbeda. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan, di situ ada sebuah grafik. Grafik di atas adalah grafik gaya tak konstan yang bekerja pada benda hingga benda mengalami perpindahan sejauh 14 meter. Di situ kan ada grafik gayanya sebesar 5, mula-mula 5. Kemudian setelah berjalan sebesar 10 meter, gayanya berkurang hingga mencapai 0 pada jarak sebesar 14 meter. Nah, kira-kira berapakah besar usaha yang dikerjakan pada benda berdasarkan grafik tersebut? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa luas grafik yang dibentuk oleh F terhadap S ini mewakili besarnya usaha. Sebelum kita selesaikan, kita tulis dulu yang diketahui dalam soal. Pertama, grafik. Grafik pada soal ini menunjukkan bangun yang berupa trapesium. Tahu kan trapesium? Kemudian, ada dua sisi sejajar. Sisi sejajar bagian atas panjangnya 10, ya. Ini kan persegi. Ini bagian alas sama atas sama-sama 10. Kemudian sisi sejajar yang kedua, sisi yang bagian bawah sebesar 14. Tingginya trapesium adalah 5. Yang ditanyakan, berapakah besarnya usaha? W sama dengan, nah, kemudian jawabannya, karena luas grafik menunjukkan usaha, berarti W kita hitung pakai luasnya trapesium. Masih ingat, luasnya trapesium adalah setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Jadi setengah dikali tingginya 5, kemudian jumlah sisi sejajarnya yaitu 10 dan 14. Kalau kita hitung, 10 ditambah 14-nya adalah 24. 24. 24 dikali setengah 12. 12 dikali 5 hasilnya adalah 60 Joule. Jadi usaha yang dikerjakan berdasarkan pada grafik tersebut besarnya adalah 60 Joule. Oke, sudah paham ya? Baiklah. Sementara kita cukupkan sekian. Untuk materi energi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.